Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kreator history dimanapun berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan semua keinginan dikabulkan Allah ya. Kali ini kita akan mengangkat sebuah cerita yang diambil dari sebuah kisah nyata yang pernah terjadi di Ranang Minang tentang cinta, pengorbanan, air mata, dan luka yang dalam yang akan kita rangkup dalam sebuah kisah Siti Nurbaya. Bintang sahabat kreator history dimanapun berada, mohon bantu support channel ini dengan like, komen, subscribe, serta share ya, agar saya selalu bersemangat untuk membuat video dalam mengungkap kisah-kisah di masa lampau. Tanpa berlama-lama, yuk dengerin kisahnya dan jangan lupa siapin tisu ya. Di tepi sungai Batang Aro yang tenang, di bawah langit Sumatera Barat yang mendung, hiduplah seorang gadis bernama Siti Nurbaya. Gadis cantik berhati lembut yang hidupnya ditulis oleh takdir dengan tinta luka dan air mata. Sejak kecil, Siti bersahabat dengan seorang pemuda bernama Syamsul Bahri. Mereka tumbuh bersama, belajar bersama, bahkan tanpa sadar, saling jatuh cinta. Cinta mereka sederhana, tapi tulus, seperti embun pagi yang jatuh pelan di dedaunan hijau Minangkabau. Namun badai datang. Ayah Siti, Baginda Sulaiman, terjerat utang. Kehormatan keluarga di ujung tanduk. Dan di saat yang paling lemah, muncul sosok licik. Datuk Maringgi, aku akan lunasi semua utangmu, katanya, dengan satu syarat, nikahkan anakmu denganku. Siti menangis, merayu ayahnya. Tapi pilihan sudah tertutup. Demi nama baik, Siti dikorbankan. Gaun pengantin itu bukan lambang bahagia, tapi kain duka yang membungkus jasad cintanya. Syamsul Bahri pergi meninggalkan kampung, membawa luka, meninggalkan cinta. Hari demi hari, Siti terpenjara. Dipaksa tersenyum, padahal hatinya mati perlahan. Ia menulis surat untuk Syamsul, bukan untuk minta tolong, tapi untuk mengabarkan bahwa dirinya sudah hancur. Dan ketika Syamsul akhirnya kembali, Siti sudah rapuh. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, tapi senyumnya masih sama. Senyum yang dulu membuat Syamsul jatuh cinta. Aku cuma ingin hidup bersamamu, walau hanya sehari saja, katanya pelan. Tak lama setelah itu, Siti Nurbaya mengembuskan napas terakhir. Syamsul menangis di samping pusara. Maaf, aku datang terlambat. Dan di saat itulah, cinta yang tak sempat bersatu menjadi abadi. Kini, nama Siti Nurbaya hidup di langit-langit kota Padang. Diabadikan dalam sebuah jembatan. Diabadikan dalam kenangan. Kisahnya jati pengingat bahwa cinta tak seharusnya dipaksa tunduk pada utang dan gengsi. Karena cinta sejati tak butuh pesta besar, hanya butuh dua hati yang saling memilih. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Jika kamu pernah mencintai atau merasa kehilangan, maka kamu akan tahu bahwa kisah Siti Nurbaya bukan sekadar legenda, tapi juga cermin luka dan cinta yang masih hidup di hati kita sampai hari ini. Sahabat kreator history dimanapun berada, inilah kisah singkat yang bisa saya suguhkan kali ini. Semoga di lain waktu saya bisa menyuguhkan kisah atau cerita yang lebih menariknya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.